Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan bahas keseruan apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1087. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter kali ini berjudul Battleship Bag. Awal chapter menunjukkan kondisi di markas Angkatan Laut Cabang Jiwan di tempat pembuangan sampah. Di sana, Brenyu bercerita tentang dua kapal yang telah dibuang yang digunakan sebagai pengganti samsak. Memukul samsak kapal ini merupakan rutinitas sehari-hari Garp sejak muda sampai saat ini. Brenyu juga bercerita bahwa Garp melakukan ini bersama dengan muridnya, yakni mantan Admiral Aokiji. Garp dan Aokiji memiliki aturan bahwa pada saat memukul samsak kapal ini, mereka tidak boleh menggunakan haki atau buah setan. Dan terakhir, Brenyu berkata bahwa kekuatan para pahlawan ini tidak didapat begitu saja. Bisa dilihat bahwa lubang yang disebabkan oleh pukulan biasa saat latihan sangatlah mengerikan. Lalu panel berpindah ke dunia baru, Pulau Hachinosu. Di sana terlihat Kurohige telah terjatuh ke dalam laut karena telah diterbangkan oleh Garp. Dan di sisi lain, ketika Vasco Shot melakukan serangan dengan api araknya, di sana Garp menggunakan kroco bajak laut Kurohige untuk menahan serangan itu. Sungguh terlihat pemandangan kacau bagi para bajak laut di sana. Dan para bajak laut di sana merasa ngeri terhadap Garp yang masih bisa tersenyum lebar meski tengah menghadapi bajak laut dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, di sisi kapal angkatan laut, Hibari memberitahu Garp bahwa para warga yang ditahan dan anggota angkatan laut yang terluka telah berada di tempat aman di kapal. Dan Garp yang mendengar hal itu langsung beri arahan pada Koby, Helmeppo dan Grus yang ada di sana untuk segera pergi meninggalkan pulau. Mengingat bajak laut yang ada di sini tidak akan ada habis karena ini adalah pulau bajak laut Hachinosu. Lalu dari balik asap muncul Kuzan yang setelah sebelumnya terkena serangan telak dari Garp. Kuzan berkata, "Sudah kubilang aku tak bisa membiarkanmu pergi, Kapsang." Garp pun meresponnya, "Kau masih mau bertarung, Kuzan?" Dan di sisi sampingnya Koby berkata, "Tolong berhati-hati melawan petinggi bajak laut Kurohige." Dan setelah itu Garp memberikan perintah kepada Koby dan yang lainnya, yaitu, "Kalian semua, dengar baik-baik. Larilah sekuat tenaga ke arah pantai maka kita akan selamat. Jadi, jangan sampai mati." Dan di saat mereka berlari, Koby melihat dan mengkhawatirkan wanita sipil yang masih tersisa. Dan ketika Koby akan menolongnya, ternyata itu hanyalah jebakan. Ternyata wanita itu adalah bagian dari bajak laut itu. Dan pada saat itu juga, Koby diincar oleh Shiryu. Dan ketika Shiryu melancarkan serangannya, yang terjadi adalah Garp yang datang untuk melindungi Koby malah harus tertusuk dengan parah pada bagian perutnya. Dan hal yang menakjubkan adalah Garp masih bisa tersenyum dan melakukan ancang-ancang dan memukul Shiryu dengan sangat mantap. Dan Shiryu pun cukup dibuat babak belur oleh Garp dengan serangan itu. Namun ekspresi Shiryu menunjukkan wajah puas karena telah menusuk pahlawan angkatan laut Garp. Melihat kejadian ini, Koby menyesalkan kesalahannya yang sampai membuat wakil Admiral Garp harus melindunginya. Namun Garp mengomeli Koby dengan berkata, "Jangan besar kepala, dari awal dia memang mengincarku." Dan di saat momen Garp harus terluka ini, para bajak laut yang ada di sana mengira bahwa Garp telah melemah dan mereka langsung menyerbu Garp. Dan di sini diketahui bahwa harga buronan Garp ini adalah 3 mahkota. Harga yang sama dengan para admiral yaitu sekitar 3 miliar berry. Ya, harga buronan ini sama dengan harga bounty Yonko Luffy saat ini. Dan di sisi lain terlihat Kuzan melesat untuk menyerang Garp untuk melancarkan suatu pukulan dengan teknik Ice Glove. Dan Garp yang melihat hal itu teringat ketika ia bertemu dengan Kuzan. Saat itu Kuzan datang kepada Garp untuk mengangkatnya menjadi muridnya. Namun Garp berkata, "Jangan merusak kebebasanku. Belajar saja instruktur angkatan laut." Mungkin yang dimaksud di sini adalah angkatan laut Zephyr. Dan di sini Kuzan berkata, "Aku telah mempelajari semua yang bisa mereka ajarkan. Aku mengincar tingkat yang lebih tinggi. Tolong biarkan aku jadi muridmu." Namun Garp meresponnya dengan berteriak,
Berisik, pergi sana. Namun panel selanjutnya memperlihatkan Garp sedang berlatih bersama dengan Kuzan dengan latihan memukul kapal sebagai samsak. Garp meneriaki Kuzan untuk memukul kapal dengan tidak menggunakan haki. Jika tidak begitu, itu namanya bukan latihan. Dan di sana sambil memukuli kapal, Kuzan berkomentar, "Aku memang tak bisa pakai." Aduh, jika kalimatnya memang seperti ini menunjukkan pada waktu ini Kuzan masih belum bisa menggunakan haki. Tapi kita akan tunggu translate resminya rilis nanti. Dan di suatu waktu sambil Garp memukuli kapal samsak itu, Garp berteriak pada Kuzan, "Putraku jadi pejuang revolusi, brengsek. Dan cucuku bilang dia mau jadi bajak laut juga. Tak akan kubiarkan." Di sana Kuzan pun merespon itu, "Bukan masalah buatku." Dan di satu waktu lainnya, Garp mengajak Kuzan untuk makan cemilan. Namun Kuzan harus menolaknya karena Kuzan sibuk sebagai admiral. Dan Garp juga dengan seenaknya menyuruh Kuzan untuk membuatkannya teh. Ya, di sini kita bisa melihat kebersamaan dan kedekatan antara Garp dengan Kuzan ini. Dan setelah kembali ke waktu sekarang, Kuzan berkata, "Sepertinya kau telah membesarkan musuh yang cukup merepotkan." Namun Garp menjawabnya, "Kau salah sangka, dasar murid bodoh." Dan pada saat itu, pukulan Garp dan Kuzan dengan berlapis haki saling mengena pada wajah masing-masing. Dan pukulan itu menciptakan efek shockwave yang cukup dahsyat. Dan juga disertai dengan kilatan hitam khas haki raja. Setelah pukulan itu, Garp dan Kuzan pun terjatuh ke tanah. Dan selanjutnya, hal yang dilakukan oleh Avalo Pizarro cukup mengejutkan. Dengan menggunakan buah setan Shima Nomi miliknya, ia berniat untuk menghancurkan kapal yang telah lepas landas di lautan. Di sini, Avalo Pizarro juga berkata bahwa ia dan Kapten Titanic lainnya mau nama mereka masuk berita dan dikenal. Dan Avalo Pizarro menambahkan, "Jadi, berita utama besok akan jadi seperti ini. Wakil Admiral Garp yang ternama ditemani oleh beberapa prajurit elit muda yang berusaha menyelamatkan Kapten Angkatan Laut Koby telah tewas secara tragis di Pulau Bajak Laut oleh kekuatan mengerikan Kapten Kapal keempat Bajak Laut Kurohige, Avalo Pizarro." Dan dengan kondisi seperti itu, Koby masih sangat mengkhawatirkan orang-orang yang ada di kapal. Namun Garp yang tengah tergeletak di tanah berkata, "Jangan termakan emosi, keadilan pasti menang." Dan chapter 1087 selesai sampai di sini. Chapter yang sungguh seperti roller coaster. Kita mendapatkan adegan-adegan tempur yang epik di sini. Kengerian pahlawan Angkatan Laut Garp dalam pertempuran solo di Pulau Bajak Laut, dan juga kita diberikan cerita hubungan yang sangat erat antara Garp dengan Kuzan. Namun hal yang pasti kita gelisah adalah apakah pahlawan kita yakni Garp akan baik-baik saja? Untuk pembahasannya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.